podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Anggi Permatasari dari Program Studi Hukum Universitas Ngudi Waluyo. Nah teman-teman yang penasaran bagaimana sih jurusan hukum di Universitas Ngudi Waluyo? Nah tepat banget kita simak di podcast UNW TV. Nah pada saat ini kita kedatangan tamu nih yang sangat spesial. Nah, tentunya tepat untuk kita tanyakan bagaimana jurusan hukum di Universitas Ngudi Waluyo. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Rina, kabar baik? Baik, mungkin bisa Bu untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman tahu siapa sih Ibu ini? Oke, terima kasih pertama-tama atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di acara ini. Saya Arista Chandra Irawati, SHMH Advokat. Saya salah satu dosen di program studi hukum Universitas Ngudi Waluyo dan saat ini saya diberi amanah oleh institusi untuk mengemban tugas sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas Ngudi Waluyo. Oh, begitu luar biasa. Nah nih Bu, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya nih, bagaimana sih jurusan hukum di Universitas Ngudi Waluyo? Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, apa sih Bu visi misi dari program studi ilmu hukum? Jadi begini ya Mbak Rena, visi misi yang ada di program studi hukum itu dibangun dengan mendasarkan kepada visi misi yang ada di Universitas Ngudi Waluyo, kemudian yang ada di Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora. Nah, Universitas Ngudi Waluyo sendiri itu lahir dari konversi pendidikan kesehatan yang mana dimulai pada tahun 1994 itu telah berdiri Sekolah Tinggi Kesehatan Akademi Kebidanan. Kemudian pada tahun 2016 itu dikonversi menjadi Universitas Ngudi Waluyo. Sehingga kalau kita bicara dari rentetan ya, dari peristiwa ke belakang tadi, maka Universitas Ngudi Waluyo itu mempunyai penciri dari embrio kesehatan. Nah, dari penciri tersebut ada tertuang di dalam visi misi universitas, yaitu menjadi universitas yang unggul, berbudaya sehat, berhipotesis internasional pada tahun 2040. Kemudian, visi misi di dalam Fakultas Hukum Ekonomi dan Humaniora menjadi fakultas yang unggul, berdaya saing di tingkat global, berorientasi pada ekonomi, sosial ekonomi yang sehat dan humanis. Nah, kemudian dari program studi ilmu hukum, visi misinya ini sebagai wujud ya untuk mencapai tujuan dan cita-cita program studi adalah menjadi program studi yang unggul, berwawasan kesehatan, berbudaya sehat, bereputasi internasional pada tahun 2040. Selain itu kita punya visi keilmuan Mbak. Visi keilmuan di dalam program studi hukum itu menjadi mewujudkan pendidikan sekolah tinggi yang profesionalisme, berdaya saing tinggi, kritis, berkarakter budaya sehat, yang menguasai bidang ilmu hukum yang berwawasan kesehatan. Begitu. Wah, luar biasa sekali visi misinya ya teman-teman, bahwa visi misinya Universitas Ngudi Waluyo itu tidak jauh berbeda dari visi misi program studi hukum ya Bu ya, yaitu adalah unggul, berwawasan kesehatan dan bereputasi internasional di tahun 2040. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk berkaitan dari visi misi nih Bu, apa sih Bu keunggulan atau penciri dari program studi ilmu hukum? Baik, kalau kita bicara penciri atau keunggulan program studi hukum, tentu tidak terlepas dari visi misi yang sudah dibangun tadi. Selain menjadi program studi yang unggul, kita adalah berwawasan kesehatan. Nah, wawasan kesehatan ini dimaknai Mbak, bahwa dalam mata kuliah di program studi hukum ini ada mata kuliah yang berasal dari rumpun ilmu kesehatan.
itu diberikan di program studi hukum. Seperti contoh, ada mata kuliah budaya promosi kesehatan, ada mata kuliah konsep dan kebijakan kesehatan, ada mata kuliah hukum kesehatan. Dan ini tidak dipunyai di program studi di universitas lain. Selain tentunya kita berikan mata kuliah ilmu hukum pada umumnya. Kemudian budaya sehat. Budaya sehat ini dimaknai dalam tata perilaku yang sehat. Tata perilaku yang sehat bagaimana? Jadi sehat yang dimaksud di dalam tata perilaku itu dimaknai baik sehat secara fisik maupun sehat dalam perilaku sehari-hari, kebiasaan sehari-hari. Dan melalui universitas sudah dikembangkan, ditumbuhkan nilai-nilai, norma-norma yang mengarah atau merumuskan di dalam tata perilaku sehat. Seperti nilai kedisiplinan, nilai kepedulian, nilai kepekaan, nilai kejujuran, nilai kecendekiawanan. Ini adalah melebur di dalam satu kesatuan. Kalau di dalam prodi hukum, ya, program studi hukum itu terwujud melalui akhirnya budaya taat hukum. Jadi kalau kita bicara perilaku budaya sehat, itu adalah sehat baik secara fisik maupun sehat dalam perilaku. Sehingga diharapkan mahasiswa tata perilaku yang sehat ini yang diterapkan di sivitas akademik, kemudian diterapkan ke mahasiswa, baik mahasiswa itu ketika berinteraksi di dalam kampus maupun di luar kampus, itu menjadi budaya. Ya, begitu. Itu yang menjadi penciri dan keunggulan di dalam program studi hukum Universitas Ngudi Waluyo. Wah, luar biasa. Berarti ada dua keunggulan ya Bu ya, dari segi ilmu pengetahuan hukum yang berbasis kesehatan dan juga nilai moral yang diterapkan untuk mendukung adanya budaya sehat. Begitu. Betul, ya Bu ya. Ya. Luar biasa. Nah nih Bu, berkaitan dari keunggulan, profil lulusan dari program studi ilmu hukum itu apa saja ya Bu ya? Profil lulusan program studi hukum tentu berkaitan dengan kata hukum nih. Kalau kita bicara program studi hukum adalah berkaitan dengan hukum. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, rule of law. Nah, dengan adanya bahwa kita adalah negara hukum, maka setiap penyelenggaraan tata kehidupan, baik penyelenggaraan kehidupan di pemerintahan, baik penyelenggaraan kehidupan dalam aktivitas orang per orang, penyelenggaraan hukum publik, penyelenggaraan hukum privat, itu adalah didominasi dengan hukum, didominasi dengan aturan-aturan. Sehingga kalau kita melihat, maka terlihat bahwa profil lulusan untuk program studi hukum itu sangat luas sekali. Di dalam bidang pemerintahan, ya, tatanan kelembagaan, tatanan kementerian, BUMD, BUMN, rumah sakit, semua membutuhkan ahli hukum. Di dalam institusi penegak hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, badan peradilan, semua membutuhkan ahli hukum. Kaum profesional, ya, ada kurator, ada mediator, kemudian ada advokat, ada notaris, semua itu adalah berbasis dari sarjana hukum. Kemudian ada yang di bidang keahlian, misalnya menjadi legal drafter, perancang kontrak, perancang naskah akademik, perancang naskah peraturan perundang-undangan, itu adalah berbasis dari sarjana hukum. Sehingga kalau kita lihat dari gambaran yang seperti itu, maka ruang lingkup profil lulusan di dalam program studi hukum itu sangat-sangat luas. Sehingga kalau saya bisa sampaikan, Mbak Rena beruntung menjadi mahasiswa di program studi hukum Universitas Ngudi Waluyo. Tidak akan khawatir, tidak akan
merasa bahwa ketika saya lulus, wow saya mau jadi apa? Enggak, banyak peluang untuk masuk melalui lulusan sarjana S1 program studi hukum. Wah, luar biasa. Berarti ya teman-teman, profil lulusan hukum itu sangat banyak. Karena terkadang tuh orang memikir, hukum nanti kita mau jadi apa nih, mau jadi apa nih. Nah, itu ternyata salah semua teman-teman. Justru di profil lulusan hukum tuh sangat banyak untuk peluang kerja nantinya. Nah, jadi Bu, dari profil lulusan tersebut, metode pembelajaran atau kegiatan pembelajaran nih Bu terkait kampus Merdeka di program studi ilmu hukum seperti apa ya Bu? Kegiatan pembelajaran yang kita terapkan tentu kita tetap berpijak kepada perjalanan yang sebelumnya ya, di mana kita merasakan situasi pandemi. Kemudian daring ya, masih dengan melakukan daring. Tentu dalam perjalanan sekarang berbasis daring masih ada. Kemudian sistem yang sudah dikembangkan di kampus tentu sudah berbasis e-learning. Nah, kemudian di masa sekarang nih, sekarang kita lagi masa di endemi COVID-19. Tentu kita mengadakan daring terbatas. Kemudian kalau kedepannya ini, dan semoga saja kedepannya ini endemi sudah berakhir, sehingga kita bisa luring 100% ya. Dan semoga saja harapan Bu Arista semester depan, semester gasal itu sudah bisa luring 100%. Kemudian di dalam proses kegiatan yang berlangsung ya sejak pandemi hingga sekarang, memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerapkan sistem pembelajaran MBKM, Merdeka Belajar Kuliah Merdeka. Di program studi hukum Mbak, itu sudah menerapkan sistem MBKM. Jadi mahasiswa akan diberi kesempatan dan sudah diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran 3 semester 60 SKS, 1 semester 20 SKS pembelajaran lintas prodi. Kemudian 40 SKS akan pembelajaran secara praktek di lapangan, kuliah di lapangan. Nah, ini sudah diterapkan. Dan tentunya kalau kita mengatakan bahwa MBKM itu adalah sebagai wujud mendorong mahasiswa siap di dunia kerja, siap berkompetisi di dunia kerja. Kenapa tidak? Karena ketika mahasiswa kuliah di lapangan, ya di bidang industri, atau mahasiswa kewirausahaan, atau mahasiswa melakukan sistem kegiatan KKN tematik, itu adalah membuktikan bahwa ada real di lapangan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Kalau kita tahu ya di hukum itu dasolen, aturan yang mengaturnya, dasen, konkretnya seperti apa? Di lapangan akan kita temukan bahwa dasolen dengan dasen itu pasti tidak selalu sejalan. Mahasiswa di lapangan akan mencari benang merah antara dasolen dengan dasen. Dan ketika mahasiswa menemukan benang merahnya, mahasiswa mampu merumuskan, mahasiswa mampu menyelesaikan ya dengan jalan keluar melalui argumentasi hukum, melalui pemikiran yang kritis ya, melalui teori-teori yang sudah didapat di bangku kuliah sebelumnya. Itu akan menjadi satu jalan keluar, menghasilkan sesuatu yang berbeda bagi mahasiswa. Nah, sesuatu yang berbeda ini ketika mereka merumuskan, ada yang disebut kerjasama, nggak mungkin menyelesaikan satu persoalan sendiri. Ada yang disebut dengan leadership, bagaimana memanage ya, memanage sesuatu persoalan itu, merumuskan, mengkonstruksi. Ada satu manajemen leadership yang diperlukan. Komunikasi, mahasiswa dituntut bisa komunikasi di lingkungan praktik lapangan, di tempat industri, dengan stakeholder yang ada. Disiplin, ketika mahasiswa sudah mengikuti praktik lapangan, mau tidak mau mereka mengikuti aturan yang ada di tempat industri. Nah, inilah soft skill ini yang sudah didapat mahasiswa ketika mereka kuliah praktik lapangan di kegiatan atau sistem MBKM. Dan tanpa disadari,
mereka itu sudah menjadi calon lulusan yang unggul, yang punya kemampuan kompetensi yang lebih. Sehingga ketika mahasiswa nanti sudah lulus ya menjadi sarjana S1, ketika mereka masuk di dunia kerja, mereka nggak gagap, mereka nggak kaget, loh kok nggak sama dengan teori? Enggak, karena mereka sudah lebih dulu menyelesaikan, lebih dulu memulai dengan MBKM itu. Dan satu hal di dalam program studi hukum ya, MBKM ini universitas, fakultas memfasilitasi, mensupport penuh dengan berbagai MOU, dengan berbagai kerjasama di bidang industri. Sehingga mahasiswa itu nggak perlu khawatir bahwa ketika akan menerapkan MBKM ini, mereka merasa susah untuk mendapatkan tempat praktik lapangan. Enggak. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana melalui universitas sampai di tingkat prodi saling berkolaborasi, harmonisasi untuk mewujudkan MBKM di dalam kegiatan pembelajaran. Begitu. Berarti memang dengan adanya kampus Merdeka ini justru membuat mahasiswa jauh lebih berkualitas ya Bu ya. Betul, tentunya ya, siap pasti. untuk di dunia pekerjaan. Ya. Luar biasa. Nah nih Bu, di prodi ilmu hukum itu apakah mahasiswa dapat lulus tepat waktu Bu? Karena setahu saya itu lulus tepat waktu sekitar 3,5 tahun. Itu bagaimana Bu? Oh, pasti kalau itu. Saya selaku ketua program studi, saya berkomitmen dengan seluruh tim ya yang ada di SDM Prodi. Mahasiswa harus lulus 3,5 tahun. Nah, untuk mewujudkan komitmen itu apa? Kita sudah membuat sebaran mata kuliah mulai semester 1 sampai semester 7. Memang di semester 8 kita kasih spelling, tetapi tidak berarti kita biarkan mahasiswa berada di semester 8. Mahasiswa harus selesai di semester 7. 3,5 tahun harus sudah lulus. Itu definisi dari tepat waktu ya, 3,5 tahun harus lulus. Nah, komitmen itu kuncinya di mana? Komitmen itu selain sudah kita buat sebaran mata kuliah, yang mana komitmen itu akan menjadi satu guidance, satu pedoman. Nah, ada satu kata kunci yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima ini dimulai dari mana? Ketika mahasiswa sudah masuk, mereka masuk menjadi mahasiswa baru ya. Mereka masuk, kemudian mereka sudah ada fasilitas pendamping dosen akademik. Nah, dosen akademik inilah yang akan membantu mereka, mengawal mereka hingga mereka bisa lulus tepat waktu. Setiap semester dosen pembimbing akademik harus memantau apakah perkembangan setiap semester ini berjalan dengan baik kegiatan pembelajarannya. Misalnya di semester 3, loh kok ada masalah, segera diselesaikan sehingga mahasiswa tidak akan tertinggal untuk semester berikutnya. Demikian juga dengan SDM, saya bilang SDM di dalam dosen, di dalam program studi hukum ya, itu sangat luar biasa Mbak. Kompetensinya luar biasa. Jadi mereka dengan mempunyai satu komitmen ya di dalam program studi hukum kami, mereka itu selain menjadi dosen, mereka itu punya kompetensi di luar, menjadi profesi. Mayoritas itu mempunyai profesi. Seperti contoh Bu Arista. Bu Arista mempunyai profesi sebagai seorang advokat. Dan ini tentu akan berdampak kepada mahasiswa. Apalagi kalau kita lihat sarana dan prasarana yang ada di kampus. Ya, di kampus Mbak Rena mengalami sendiri. Ruang lab komputer ada. Bagaimana Mbak Rena bisa praktek membuat kontrak, membuat draft rancangan undang-undang, membuat gugatan, ya, membuat pledoi. Kemudian ada lab hukum, di mana Mbak Rena bisa praktik kemahiran litigasi, peradilan semu, moot court. Di situ bisa merasakan realnya hukum acara persidangan, baik acara perdata maupun acara perdana. Mbak Rena mengalami sendiri bagaimana rasanya berada di ruang sidang peradilan, kan begitu ya. Itu adalah satu wujud bagaimana kita berusaha untuk bisa membekali mahasiswa lulus dengan tepat waktu, dan tentu tidak hanya tepat waktu saja, berkualitas Mbak. Kualitas ini diwujudkan dengan hard skill dan soft skill.
Hard skill dengan SDM yang mumpuni, ya. Kemudian dengan praktek-praktek yang mendukung kegiatan pembelajaran. Soft skill bagaimana? Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan di kampus. Universitas Ngudi Waluyo memberikan berbagai macam kegiatan bagi mahasiswa. UKM itu banyak sekali, berbagai UKM. Unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga itu bermacam-macam, ya. Kalau kita lihat ada ya seni musik, seni tari, silat, olahraga, futsal. Banyak banget yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Kemudian universitas, prodi, program studi memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengikuti Pilmapres, ajang pemilihan prestasi mahasiswa, baik yang ada di kampus maupun yang berskala nasional. Kesempatan-kesempatan yang diberikan ini, ya, kesempatan diberikan ini gunanya untuk apa? Agar mereka satu lulus tepat waktu, yang kedua mereka mempunyai kompetensi baik hard skill maupun soft skill yang mumpuni. Jadi inilah sebetulnya yang diwujudkan, dan ini sudah kita buktikan. Mbak Rena mengalami sendiri. Makanya saya bilang Mbak Rena itu beruntung memilih program studi hukum di Universitas Ngudi Waluyo. Selain itu kita punya program studi itu sekarang ada yang disebut LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, ya, program studi. Mahasiswa akan bisa mendapat sertifikat ketika mereka lulus, dan sertifikat itu sangat bernilai karena itu bisa membuktikan bahwa ada keahlian selain sarjana, ada keahlian di dalam profesi. Dan di program studi hukum itu kita LSP-nya itu analis pencegahan perselisihan hubungan industrial. Ini sangat penting. Kenapa? Tadi saya bilang di dunia pendidikan, di dunia kelembagaan, di dunia kementerian, di dunia BUMN, BUMD, ada tenaga kerja, dan potensi konflik tenaga kerja itu sangat besar. Dengan mempunyai keahlian sertifikasi analis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu satu value, ya, satu nilai yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan di kegiatan itu 3,5 tahun dengan berbagai cerita atau berbagai fakta, ya, yang Mbak Rina sendiri alami. Gitu Mbak Rina. Mahasiswa pasti bisa lulus tepat waktu, ya, ya, Bu, ya. Betul. Ditambah dengan dukungan dosen-dosen yang berkualitas dan juga sarana prasarana yang mumpuni. Luar biasa nih, Bu. Nah nih, Bu, saya sebagai mahasiswa hukum ya juga merasakan apa yang telah disampaikan Bu Arista itu benar adanya, Bu. Ketika saya di semester awal sampai di semester akhir, saya merasakan saya memiliki penambahan ilmu dan juga pengalaman tentunya, Bu. Terutama pada saat itu saya praktek di peradilan semu atau di moot court. Nah, itu saya merasakan juga terutama di bagian advokat, ya, Bu, ya. Nah, itu saya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang advokat dan juga mengerti setiap alur dalam peradilan semu di situ. Wah, saya jadi semakin memiliki banyak ilmu juga di sini, ya, Bu. Luar biasa sekali. Seru kan, Bu, waktu ya, peradilan, ya, waktu moot court itu kan seru, ya, kita. Ya, seru sekali, Bu. Nah, itulah real, ya, gambaran di persidangan. Dan saya juga melihat Mbak Rina kayaknya cocok untuk jadi advokat, gitu, ya, Bu. Ya. Nah, nih, Bu, sebagai penutup, ya, Bu, ya, mungkin Bu Arista bisa menyampaikan motivasi untuk teman-teman yang mungkin ingin masuk ke jurusan hukum tentunya di Universitas Ngudi Waluyo. Ya, saya memberikan motivasi, Mbak, bahwa menjadi mahasiswa atau yang ingin sudah bercita-cita masuk menjadi mahasiswa harus punya kemauan yang keras untuk mencapai cita-cita. Apalagi sekarang di dalam era digitalisasi, semua bergerak cepat, ya, semua bergerak cepat. Jadi kemauan itu harus diadaptasi dengan cepat. Sudah nggak boleh lagi menunda-nunda. Ketika kemauan itu dilakukan dengan cepat, kemudian cita-cita pasti tercapai. Ketika cita-cita itu tercapai, pasti kesejahteraan akan dirasakan, dinikmati. Jadi mahasiswa, Mbak Rena, teman-teman yang lain, ya, milikilah kemauan yang cepat, yang keras untuk mencapai cita-cita. Dan ketika itu sudah tercapai cita-citamu, secara bertahap, berproses,
kalian akan menikmati kesejahteraan. Itu motivasi yang Mbak Arista berikan ya. Dan saya berharap bahwa program studi hukum akan membantu untuk meraih cita-cita Mbak Rena dan teman-teman gitu. Oke, motivasinya luar biasa nih Bu. Nah, teman-teman mungkin kalian bisa memahamilah bagaimana gambaran dari program studi ilmu hukum saat ini. Tentunya di Universitas Ngudi Waluyo itu memiliki dua keunggulan, yaitu dari ilmu pengetahuan yang berbasis kesehatan, terutama di bagian hukum. Kemudian ada nilai moral yang diterapkan untuk menciptakan budaya kesehatan. Nah, tentu dengan hal itu semua membuat mahasiswa menjadi jauh lebih berkualitas dan juga menjadi siap lulusan yang terbaik. Tentunya dengan ada niat, kemauan, dan juga usaha, pasti kesuksesan ada di depan kalian. Oke, mungkin Bu Arista ada informasi tambahan yang mau disampaikan untuk teman-teman? Baik, sebagai informasi tambahan untuk lebih lengkapnya mengenal program studi hukum, mengenal Universitas Ngudi Waluyo, ada jejak digital yang bisa ditemukan melalui www.unw.ac.id, www.hukum.ac.id. Kemudian ada IG Hima Prodi Hukum. Dan tentunya ketika kalian mencari searching Universitas Ngudi Waluyo, otomatis kalian akan terbuka ada kegiatan ya yang selalu terupdate. Ada progresivitas ada di situ, dan tentunya ada di dalam juga satu yang penting, UNW TV ada di sana. Begitu. Oke, terima kasih Bu Arista atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang penasaran bagaimana tentang ilmu hukum di Universitas Ngudi Waluyo. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup acara ini, mari kita sebutkan slogan pada saat ini. Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Terima kasih.